Jazakallah khair. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Izin bertanya mengenai hadis, tutuplah bejana tempat minuman, tutup pintu, matikan lampu, karena setan tidak dapat membuka tutup tempat minum, pintu, dan bejana. Jika kalian tidak dapat menutupnya kecuali dengan membentangkan sepotong ranting di atasnya dan menyebut nama Allah, maka lakukanlah. Hadis riwayat Muslim. Apakah yang dimaksud dari hadis tersebut dan apakah menjadi keharusan rutin kita melaksanakannya? Dan bejana itu maksudnya apa, Ustaz? Demikian, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Nah, hadisnya sahih. Hadis ini mengajarkan kepada umat Islam untuk hidup sehat dan bersih. Bejana itu tempat makanan atau tempat minuman. Jadi kita diperintahkan makanan itu ditutup gitu. Jangan dibuka. Supaya lalat nggak masuk, apalagi tadi Nabi menyebutkan, ini menyebutkan sesuatu yang Allah yang tahu, itu pergerakan setan. Di mana mereka juga ya melakukan tindakan-tindakan yang mungkin kita tidak melihat. Setan mungkin juga bersekongkol dengan tikus atau apa ini itu supaya makanan itu masuk ke sana mereka. Maka kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk hidup bersih, hidup dengan penuh keimanan. Kita tutup, jadi gelas itu ditutup. Malam hari makanan ditutup, jangan dibiarkan terbuka. Atau model tutupnya sekarang ini adalah dengan lemari, dimasukkan ke lemari. Ada lemari makanan, kemudian ditutup lemarinya. Sehingga nggak akan masuk. Dan bacalah bismillah ketika melakukan hal itu. Maka seperti itu maksudnya. Dan kalau dikatakan apakah kita wajib melakukannya tiap hari? Ya kalau tiap hari kita punya makanan yang seperti itu, ya kita tutup gitu loh. Ini sebagai bentuk beriman kita kepada Rasulullah SAW. Kita percaya dengan berita yang beliau sampaikan. Apakah kalau kita nggak nutup dosa? Enggak sebenarnya. Karena ini termasuk amalan yang disunnahkan. Yang kalau kita nggak melakukannya kita akan rugi. Tapi kalau dosa, enggak. Ini termasuk sunnah yang disunnahkan. Namun jangan sampai kita meremehkannya. Seperti orang keluar rumah, baca doa. Nggak baca doa, nggak dosa. Nggak dosa engkau. Keluar masuk masjid, baca doa. Nggak baca doa, nggak dosa. Tapi engkau rugi. Karena ada fadilah-fadilah yang besar yang kemudian hilang karena dia tidak mengamalkannya. Semoga bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik.